warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Empowers. Saya Diana Wong Cahyani dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini akan saya paparkan tentang karya tulis ilmiah, berdayakan diri, bangsa, dan keluarga. Dalam karya tulis ilmiah, yang pertama terdapat struktur penyajian. Dalam struktur penyajian yang pertama ada menulis, yang kedua jenis bentuk atau format dan kaidah karya tulis ilmiah, yang ketiga elemen karya tulis ilmiah, yang keempat makalah kebijakan dan risalah kebijakan, yang kelima beberapa tips menulis, dan yang keenam adalah penutup. Bagian pertama, menulis sebuah pengantar. Kinerja bangsa dalam karya tulis ilmiah. Tahun 2004, jumlah publikasi ilmiah internasional para peneliti Indonesia sebanyak 522 paper, jauh di bawah Singapura, Thailand, atau Malaysia. Ide sebagai benih tulisan. Yang pertama, ideas are like rabbits. You get a couple and learn how to handle them, and pretty soon you have a dozen. Menurut John Steinbeck. Yang kedua, no one has ever had an idea in a dress suit. Menurut Sir Frederick G. Banting. Yang ketiga, setialah pada ide pertama, jangan peduli dengan ide orang lain yang lebih pintar dan terkenal, segera catat dan elaborasi menurut Tri Widodo. Manfaat menulis. Konstruksi sejarah masa depan, rekonstruksi sejarah masa silam, romantisme, dan aktualisasi diri. Senjata yang paling hebat menurut Napoleon Bonaparte adalah, saya lebih takut pada pena daripada 100 meriam. Menurut Winston Churchill and Edward Bulwer Lytton, the pen is mightier than the sword. Mengapa tradisi menulis itu lemah? Ada aspek-aspek dalam menulis itu lemah. Yang pertama, aspek historis. Yang pertama, tradisi lisan jauh lebih maju karena telah ada sejak adanya manusia. Yang kedua, perkembangan tradisi tulis tidak langsung berupa huruf atau aksara, namun berupa simbol. Masa prasejarah atau nirleka di Indonesia berakhir setelah masyarakat di Kutai menerbitkan prasasti batu bertuliskan aksara Pallawa abad keempat atau kelima. Aspek politis, penganjur demokrasi yang terbuih karena tulisan dan idenya, pemberedelan media massa, pelarangan buku, pemberlangsuran berpikir di era Orde Baru. Bagian 2. Jenis, bentuk, dan kaidah karya tulis ilmiah. Jenis karya tulis ilmiah menurut Perkala tahun 2008, karya tulis kediklatan, karya tulis spesialisasi Widya Suara. Menurut Perkalipi nomor 4 tahun 2012, hasil litbang, tinjauan ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis. Bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama ada bentuk buku. Yang pertama diterbitkan dalam lembaga yang berbadan hukum. Yang kedua diedarkan secara nasional. Yang ketiga memiliki ISBN dan bisa berbentuk e-book dengan syarat printbook. Jenis-jenis buku yaitu buku ilmiah, bunga rampai, makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, proceeding, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan. Yang kedua, non-buku. Ada karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dan karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan. Ada kaidah karya tulis ilmiah. Yang pertama asli, yang kedua perlu, yang ketiga ilmiah, yang keempat konsisten, yang kelima objektif, yang keenam logis, yang ketujuh objektif, yang kedelapan sistematis, yang kesembilan andal, ke-10 desain, dan ke-11 akumulatif. Bagian 3. Elemen karya tulis ilmiah. Elemen makalah lengkap, yaitu yang pertama judul, yang kedua nama dan alamat penulis, yang ketiga abstrak dan kata kunci, keempat pendahuluan, kelima tinjauan pustaka atau landasan teori, keenam metode, ketujuh hasil dan pembahasan, kedelapan kesimpulan, kesembilan saran, ke-10 daftar pustaka, dan yang ke-11 ucapan terima kasih. Bagian 4. Makalah kebijakan dan risalah kebijakan. Struktur policy paper, yaitu berstruktur nama instansi penulis, judul nama penulis, latar belakang, hasil sintesis, rekomendasi, dan implementasi. Menurut struktur policy brief, yang pertama judul, ringkasan eksekutif, konteks, kritik, rekomendasi, lampiran, dan sumber bacaan. Bagian 5, beberapa tips menulis. Dalam pengutipan terdapat kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan kutipan dari sumber kedua. Dalam penulisan daftar pustaka berisikan judul buku-buku, artikel-artikel, jurnal, dan sumber bacaan lainnya sebagai rujukan acuan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah.
Dalam penulisan daftar pustaka, nama penulis dipisahkan dengan tanda koma, tahun penerbitan, lalu kemudian diikuti judul buku ditulis dengan huruf miring. Tips pertama, usahakan agar tulisan memenuhi akurasi, brevity, dan clarity. Yang kedua, pelajari selera pembaca dan pelajari karakter media. Yang ketiga, kutip sesuatu dari media yang kita tuju. Yang keempat, pada tahap awal, munculkan gagasan yang sumbernya berdasarkan pengalaman, pengamatan, visi, dan pendapat. Tips yang kedua, untuk pemula yang belum mampu menulis secara mengalir, gunakan plot, bagan, atau outline dengan pola tertentu. Yang pertama, dedam atau duduk perkara, alasan, misal, kembali ke duduk perkara. Selanjutnya, dahulu, sekarang, dan masa depan. Lalu perhatian, minat, tindakan, 5W1H, dan tesis, antitesis, dan sintesis. Tips yang ketiga, perbanyak praktek, gunakan kalimat sambung atau paragraf baru, dan perkaya kosakata. Bagian 6, penutup. Bagian penutup dari karya ilmiah adalah kesimpulan dan saran. Cara penulisan pada artikel bergantung pada gaya jurnal. Bagian ini dapat merupakan bagian terpisah atau bergabung dengan bagian pembahasan atau hasil dan pembahasan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.